Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Bareto. Di video kali ini saya mau merekomendasikan 5 kuliner yang ada di planet Bekasi. Nah, Bekasi ini katanya adalah salah satu kota atau kabupaten dengan UMK tertinggi, bahkan mengalahkan Jakarta 5,99 juta rupiah katanya. Nah, ada apa aja sih di sini? Yuk kita ikuti videonya. Ini saya berangkat dari kota Tasikmalaya, naik mobil menuju Bekasi itu dengan perjalanan sekitar 6 jam. Dan inilah 5 kuliner rekomendasi yang ada di planet Bekasi. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel YouTube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu channel ini supaya semakin berkembang, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Nih guys, ini saya langsung pesen baksonya, ada seporsinya tuh 25.000 pakai tahu, dan baksonya 6 terus pakai bihun. Nah, ini seporsinya pas banget ya. Satu porsi isinya bihun, tahu, dan juga ada baksonya 6. Baksonya tipe yang lembut banget, jadi bukan yang bengker ya, enggak. Itu lembut, terus kuahnya gurih, dan aroma dari seledingnya jadi tambah wangi ya. Sama bihunnya tuh menggunakan bihun putih yang bihun beras. Dan juga saya suka banget sama tahunya. Tahunya juicy dalamnya, dan juga untuk komposisinya tuh banyak gitu adonan baksonya. Iya bener, adonan baksonya. Dan ini saya cuma pakai sambal aja, cukup mantap. Nah, ini untuk tempat di depan rumahnya banget. Jadi untuk kapasitas sekitar 30 orang. Dan ini bukanya tuh cuma 4 jam, dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang saja. Tempat selanjutnya yang pengen saya coba adalah kopi. Nah, ini ada beberapa rekomendasi, dan yang paling banyak itu adalah Matea Social Space. Kita langsung masuk ke dalam. Nah, kita langsung ordernya, lihat menu di sini. Nih, saya pesen es kopi gula aren, terus ada tadi cappuccino, sama harganya dari sekitar 32 ya sampai 48. Nih guys, ini tempatnya luas banget, bisa untuk kapasitas sekitar 200 orang. Area indoornya juga luas, ada ber-AC, lebih adem, tapi saya lagi pengen di luar. Itu karena ternyata walaupun di sini katanya Bekasi panas, tapi nggak sepanas kata Agni, nggak sepanas Cirebon, nggak sepanas Indramayu, cenah gitu. Kalau menurut saya ini kopinya serba pas ya, kopinya tidak terlalu strong gitu, terus creaminya juga pas gitu, lumayan pekat, manisnya juga aman, nggak over sweet. Dan ini tadi saya tuh nggak semangat gitu karena emang lagi sakit nih, lagi flu gitu hari pertama ya, semalam tuh sakit banget tenggorokan. Tadi di mobil juga pas nyetir dari Tasik ke sini lumayan nih gitu, agak ngantuk-ngantuk, apalagi kalau udah masuk ke jalan tol kan karena monoton gitu. Di barusan minum beberapa teguk, beberapa sedotan, langsung kayak membuat perasaan saya jadi semakin bersemangat sih gitu setelah ngopi di sini. Untuk harganya ini 32.000 kopi susu gula aren kayak gitu. Dan tadi tuh saya mintanya di take away, jadi pakai cup seperti ini. Teman-teman, kalau ngopi tuh kan ada yang senangnya memang sore, ada yang senangnya malam, terus lebih seru lagi sebenarnya kalau pagi ya. Dan ternyata ini bukanya dari pagi banget, dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Ini untuk alamatnya saya catat di sini ya. Kita selanjutnya ke kuliner berikutnya. Deket banget dari Matea atau Mati Social Space, ini ada nasi kulit terenak sedunia punyanya Haji Igun. Kita cobain yuk. Nah, kalau ini menu paket tanpa kulit, harganya dari 23.000 sampai 36.000. Kalau yang ini menu lauknya, yang lauk-lauknya aja tanpa nasi. Kalau ini yang lengkap sudah ada kulitnya ya. Hah? Tahu. Saya asal. Iya. Pengen nasi kulit cumi. Nasi kulit cumi. Sama nasi kulit daging. Nasinya ini nasi putih atau nasi uduk? Yang ini nasi uduk, yang ini nasi putih. Yang cumi sambalnya bawang atau hijau? Kita bestsellernya ada di bawang. Bawang, pakai bawang. Kalau yang daging? Yang daging ini sambalnya hijau.
Tinggal juga nasi putih ya. Tadi nasi uduk ya? Ya. Nah, ini nasi putih. Ada lagi. Iya, udah. Sama air mineral dua. Mineralnya yang dingin. Yang dingin. Aduh, saya udah nggak sabar nih untuk mencoba nasi kulit maigun ini. Jadi saya pesennya tuh ada yang daging dan juga ada yang cumi. Terus kalau di sini tuh nasinya bisa nasi putih ataupun nasi uduk. Untuk sambalnya bisa pilih juga sambal merah atau sambal hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Ini si kulit ayamnya tuh digoreng garing banget dan juga tidak berminyak. Nah, terus crispy banget pokoknya, kriuk-kriuk dan juga berempah. Terus rempah-rempahnya tuh ini sangat banyak sekali. Ini ada 3 nih yang powernya cukup kuat. Sambalnya, terus ada dari bumbu si daging dan juga ada yang saus sambal yang kuningnya itu di atasnya gitu. Itu ada dan enak banget sih kalau menurut saya. Terus dagingnya ini tipe daging yang dipotong dadu, terus si dagingnya tuh empuk, tidak sulit untuk dikunyah, nyaman sekali pokoknya. Wah, ini nih cuminya beda banget dengan cumi-cumi yang biasanya saya makan. Ini tuh cumi ukurannya kecil, tapi bukan yang asin. Ini kayak yang masih tawar. Terus cumi tawar ya, ada tahu kan cumi tawar sama cumi asin. Dan juga ini bumbunya medok sekali. Terus aroma dari combrang itu bikin wangi, aromatik. Saya sih suka sekali dengan nasi kulit maigun ini. Tempatnya juga luas, bisa untuk kapasitas sekitar 100 orang. Ada area indoor yang ber-AC, tapi nggak terlalu dingin juga. Dan juga di area outdoornya juga. Terus pelayanannya cepat, harganya juga sangat terjangkau. Ini untuk satu porsi tampilannya juga sangat menarik ya, dan pakai piring seng itu jadi kayak di rumah sendiri. Jadi langsung datang ke nasi kulit maigun ini yang di Pekayon, Bekasi. Tulis di sini ya alamat lengkapnya, dan juga bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oke guys, sekarang kita cari jajanan. Ini kebetulan ada di alun-alun Hasibuan. Di belakang saya ada otak-otak. Kita cobain otak-otaknya ya. Campur tuh apa aja? Pakai yang goreng apa yang bakar aja? Yang bakar aja deh. Satunya berapa? Seporsi 10.000. Seporsi 10.000 isi. Oh, pengen 2 porsi ya. Bang, ini tiap hari jualan di sini? Tiap hari Pak. Dari jam berapa di sini? Dari jam berapa? 8. Jam 8 pagi? Ya. Sampai jam? Sampai tutup ini. Tutup. Sampai tutup ini. Dari ikan apa sih Bang? Ikan golok-golok Pak. Ikan golok-golok. Nah guys, ini satu porsi harganya 10.000 tuh. Segini ya, lumayan banyak. Dan ini saya makannya di alun-alun Hasibuan. Ternyata nggak terlalu nggak terlalu bersih gitu, banyak sampahnya juga. Ya khasnya negara kita ya. Kalau bersih mah berarti negara lain ya. Kita cobain langsung ya. Jujur, karena ini harganya murah, biasanya memang lebih mahal sih. Ini lebih murah karena ternyata memang komposisi acinya agak banyak, tapi aroma ikannya juga tetap menyengat. Apalagi kalau ini tuh kan dibikinnya direbus dulu, terus dibungkus daun dan dibakar ya. Jadi aroma smokinya tuh dapat banget, dan itu yang paling menarik buat saya sih. Bumbu kacangnya juga enak, lumayan kental, dan juga ada sedikit manisnya. Pokoknya teman-teman kalau ke Bekasi terus main ke daerah sini, cobain deh otak-otaknya di otak-otak Bang Saik. Ini tadinya saya terakhir mau ke Cak Dul ya, ada tahu campur, tapi ternyata lagi pulang kampung cenah gitu. Jadi udah deh ya, nyari makanan yang dekat aja, dan ini ada mie keriting Nasya. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya tuh lembut banget, lembut, asin, gurih, tipis. Ini untuk daging ayamnya dicincang kecil-kecil, dadu, dan juga tanpa tulang tentunya. Terus dagingnya juga kayak ini saya nggak tahu apakah ada daging ayam apa gitu, tapi kayak bukan daging ayam BR, kayak daging ayam kampung, tapi yang nggak ngampung banget gitu. Kalau BR kan biasanya agak lebih empuk, ini enggak gitu. Terus untuk bumbu ini tuh tipe bumbu yang light gitu, jadi bukan yang medok yang banyak rempah yang ini juga warnanya kan kelihatan pucat gitu ya, bukan yang berkecap seperti itu. Wah, ini sih untuk harga tadi 21.000 ya, 21.000 komplit ya, 21.000 komplit. Ini kenyang banget pakai tahu, ada pakai pangsit dan juga pakai bakso.
Ini jualannya tuh di gerobakan, sampingnya banget Masjid Al-Barkah, Bekasi. Bukanya dari jam 9 pagi sampai maghrib. Nah guys, itu dia 5 rekomendasi kuliner yang ada di Bekasi. Nah teman-teman, sudah pernah nyobain apa aja di Bekasi? Apakah yang 5 yang saya liput barusan ada yang pernah kamu coba? Atau mungkin ada teman-teman yang punya rekomendasi lain, kuliner-kuliner yang enak-enak, yang legend-legend yang ada di Bekasi? Boleh tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu suatu saat nanti saya pergi lagi ke Bekasi dan nyobain rekomendasi dari teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga follow akun Instagram saya, @yudibarreto_. Sampai jumpa di video-video berikutnya.